katanya sih berempat. Shalom Energize People, mari bangkit berdiri. Kita memasuki gerbangnya dengan puji-pujian, dengan ucapan syukur. Memuji
hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan, bahwa kami lebih dekat dengan hati-Mu. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam
kemuliaan bagi Kristus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan berikan waktu kami untuk bisa memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Kami yakin Engkau ada di sini bersama-sama dengan kami dan memberkati kami pribadi lepas pribadi kini. Tiba saatnya kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Berkati hamba-Mu yang sangat hina dan bukan siapa-siapa ini Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, hamba-Mu bisa menjadi alat Tuhan, menyatakan kebenaran-Mu dengan tanpa menambahkan ataupun mengurangi kebenaran. Biarlah kebenaran firman yang memerdekakan kami terus berkuasa dan memenuhi kami.
Kami siap menyambut firman Tuhan. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara-saudari, kawan-kawan semua. Shalom. Saya sudah berapa 1 bulan lebih ya di sini. Tapi mungkin mana tahu ada yang masih belum kenal. Saya kasih perkenalkan nama saya John Sipayung. Saya bersama dengan istri dan 1 orang anak. Istri saya namanya Kameli dan anak saya yang pertama Melody dan yang kedua belum ya. Ya itu nanti Tuhan kasih berkat yang berikutnya. Baik, kita karena tidak cukup banyak waktu ya, kita punya waktu cuma 40 menit untuk merenungkan firman Tuhan, maka kita langsung masuk saja. Setuju? Ya, berarti banyak yang kurang setuju nih. Setuju? Setuju. Setuju ya. Baik, kita lihat bersama-sama. Hari ini saya dikasih tema oleh pengurus Energize. Pak Ucup kasih tema tentang keteladanan yang berdampak. Lalu saya mungkin memberi judul untuk renungan kita sharing pagi ini, yaitu role model. Role model itu berarti bicara soal keteladanan, sama aja juga sih, tapi lebih keren kan, lebih bagus ya. Tapi lihat dulu nanti isi kontennya ya. Nanti baru lihat, cek ini bagus apa enggak sih ya. Role model ya. Kita lihat bersama-sama, nanti next saja lanjut di slide berikutnya. Saya sudah siapkan semua ayatnya, jadi tidak usah pergi ke isi worship dan kemana-mana. Tetap di slide saja ya. Tapi teman-teman yang bawa Alkitab, bawa handphone sucinya boleh dibuka sama-sama. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Yang sudah mendapatkan firman Tuhan katakan amin. Oh, masih banyak yang belum dapat ya. Sebenarnya sudah ada di depan, tapi apakah kehalang dengan mimbar ini? Ya kehalang ya. Oke, mungkin kita geser kemana ya? Ke kiri ya. Ya, mantap. Ya udah lebih baik ya. Udah lebih baik. Baik, yang sudah dapat firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12, kita baca sama-sama. Dalam hitungannya ketiga, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Teman-teman, kalau kita lihat ayat ini bicara soal bagaimana kita mau jadi teladan. Tapi kita bahasannya ada di dalam ranah teen and youth, remaja dan pemuda, gitu ya. Saya sini singkatnya ya remaja muda, RM lah, gitu ya. Tapi jangan langsung bawa itu ke rumah makan gitu ya. Memang ini jam mungkin udah lapar, tapi jangan bawa ke RM rumah makan. Bukan, ini RM remaja muda. Next Kak, slide selanjutnya. Saya mau katakan bahwa sebenarnya remaja muda sebenarnya itu adalah orang dewasa juga sebenarnya ya. Remaja muda atau remaja, teens and youth, adalah golongan orang dewasa. Baik secara biologis, kalau dilihat dari secara biologis, kita anak-anak remaja dan pemuda ya, itu sudah siap untuk menikah dan juga sudah siap untuk memiliki keturunan. Ya, itu namanya kalau kita belajar di biologi, ada masa pubertas, kemudian ada masa akil balik ya. Itu dimana yang laki-laki ya sudah punya kemampuan, maksudnya hormon sudah bisa memproduksi hormon yang untuk bisa untuk reproduksi. Kemudian yang perempuan juga seperti itu. Itu bukan hal yang tabu ya. Kita kan sudah remaja, pemuda, orang dewasa. Kalau kita masih malu-malu, itu kayaknya karena kita kebawaannya itu belum dewasa ya. Tapi saya mau bahas di sini adalah secara biologis kita ini dewasa. Secara biologis kita ini sudah siap menikah. Kalau misalnya ada yang menikah dalam usia remaja, pemuda, bukan berarti harus menikah ya, tidak. Maksudnya sudah siap untuk menikah, maksudnya
dalam hormonnya, biologisnya ada kemampuan untuk melakukan reproduksi, gitu ya. Nah, secara hati nurani, remaja dan pemuda itu mampu membedakan baik dan jahat. Secara kemampuan berpikir, remaja dan pemuda itu sudah mampu untuk berpikir abstrak, bukan berpikir hal-hal yang nyata saja, tetapi hal-hal yang abstrak. Kemudian secara kemampuan memilih, remaja dan muda itu sudah punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Berarti remaja dan pemuda ini sudah memiliki kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang dewasa, mampu mengemban tanggung jawab yang dimiliki oleh orang-orang dewasa. Kenapa saya mau bawa ini kepada teman-teman? Karena di zaman sekarang kita lihat rupanya ada banyak anggapan-anggapan yang kurang, anggapan-anggapan yang minim, yang negatif terhadap remaja dan pemuda karena dipikir belum dewasa. Tetapi saya mau encourage kita teman-teman semua bahwa kita ini sudah punya kemampuan. Kadangkala kan gitu ya, firman Tuhan, sharing firman Tuhan itu adalah untuk meneguhkan, untuk mendorong, memotivasi supaya teman-teman percaya dengan kemampuan yang Tuhan sudah titipkan, anugerahkan kepada kita. Katakan amin. Ya. Lanjut Kak, kita lanjut ke yang berikutnya. Bagaimana kalau kita lihat dari pandangan Alkitab? Rupanya Alkitab juga melihat orang-orang remaja dan pemuda itu sebagai orang dewasa. Teman-teman yang suka hobi baca firman Tuhan, ini pasti banyak yang hobi baca firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu sudah 50 kali dibolak-balik. Amin. Ya, haleluya. Ya, nanti dicoba aja di rumah ya. Nanti lama-kelamaan kita lihat Alkitab itu nikmatnya tuh enggak jauh beda dengan waktu kita baca novel ataupun baca komik. Kalau kita masuk ke dalamnya, komik yang bikin menarik kenapa? Karena kita dibawa berimajinasi lewat gambar-gambar yang disediakan. Novel yang bikin menarik kenapa? Karena penjelasan-penjelasannya, narasi-narasinya membawa kita masuk ke dalam cerita. Nah, tapi kadang-kadang kita baca firman Tuhan pas waktu kita mau masuk ke tempat tidur, waktu mau tidur. Nah iya, seringkali ada anak-anak muda gitu ya yang baca Alkitab Tuhan karena ada laporannya ke Ujub ya. Ada laporan, udah baca belum gitu ya? 2 pasal atau 5 pasal? Oh 2 pasal ya. Saya pikir 5 pasal. 2 pasal sehari. Maka saya mau baca. Bacanya sampai besok teman-teman. Ya, bacanya sampai besok, tapi bacanya dalam mimpi gitu. Oke, kita lihat ya. Alkitab menggambarkan orang-orang remaja dan pemuda ini sebagai orang-orang dewasa. Contoh, Yusuf, waktu dia dibuang menjadi budak, itu dia usianya berapa? Kemungkinan dia masih remaja. Kemungkinan sekali dia masih remaja. Dia digoda sama istri Potifar. Itu dalam usia remaja. Wah, ini tante-tante sukanya berondong, ya. Iya, ini ada yang senyum, ada yang nggak senyum gitu ya. Ini kenapa nih? Nggak, kita fokus ke Yusuf ya. Kita fokus ke bukan Ujub ya. Ini Yusuf di dalam Alkitab. Tapi kawan-kawan, dalam usia yang masih sangat muda, dia diberikan tanggung jawab untuk mengantarkan makanan kepada abang-abangnya di padang padang penggembalaan yang jauh tempatnya. Kalau teman-teman sempat pernah baca ceritanya, Yusuf itu dibiarkan dikasih tugas tanggung jawab, antarkannya makanan ke abang-abangmu. Sampai-sampai dia nggak tahu di mana abangnya, dia tanya sama orang, itu di mana abang saya? Oh, kayaknya di 10 km dari sini. Oh iya, di jalan kaki, nggak ada Grab waktu itu. Iya, itu Yusuf. Yang kedua, Daud melawan Goliat. Itu waktu usianya berapa? Dia masih remaja, tapi dia sudah berani. Dia diberikan kemampuan. Dia dianggap dewasa pada saat itu. Alkitab melihat waktu Yeremia, Nabi Yeremia. Saya juga amazed ya. Rupanya Yeremia dipanggil Tuhan itu dalam usia yang masih muda, yaitu masih remaja. Dia masih pemuda. Dipanggil Tuhan untuk menyatakan kabar, berita nubuatan yang dia dapatkan dari wahyu Tuhan. Kemudian Esther, Ratu Esther, the Queen of Persia. Dia menjadi ratu negeri Persia pada saat dia masih usia remaja. Demikian juga dengan Ribka. Kalau teman-teman tahu cerita Ribka dia bekerja keras untuk mengambil air, menyediakan air dari sumur, ya dia tarik air dari sumur untuk dia beri minum
unta-untanya Bapak Abraham, ya. Kalau teman-teman tahu ceritanya seperti itu. Kita lihat di sini bahwa Alkitab melihat remaja sebagai seorang dewasa. Nah, kita lihat lagi yang berikutnya. Di dalam sejarah manusia juga sebenarnya remaja juga dianggap sebagai orang dewasa. Perhatikan ya. Sebelum awal abad yang ke-20, orang tidak mengenal ada namanya konsep remaja. Hanya dibagi dalam dua kelompok manusia, yaitu anak-anak dan orang tua. Anak-anak dan orang tua, atau orang muda dan dewasa. Ya, anak-anak dan dewasa, orang muda dan orang tua, kayak gitu ya. Namun di tahun 1913 itu belum lama loh ya. Itu 100 tahun lebih gitu ya, 100 tahun lebih, belum lama. Konsep remaja, teenager itu baru muncul. Yang klasifikasi usianya tuh ada di usia 13 sampai 19 tahun. 13 sampai 19 tahun. Kalau begitu sebelum itu apa? Sebelum itu tidak ada konsep manusia remaja. Kata teenager belum ada sebelum tahun-tahun itu. Nah sekarang kita lihat, rupanya ada seorang sejarawan Eropa yang mengatakan bahwa seseorang yang sudah mengalami pubertas langsung dianggap sebagai orang dewasa. Katakan sama-sama, dewasa. Berarti remaja dianggap dewasa. Berarti kita dewasa. Ini kabar baik ya. Tapi apa yang terjadi saat ini? Sekarang banyak remaja muda diperlakukan sebagai anak-anak oleh orang-orang dewasa. Gak percaya? Kayaknya saya mau kasih tahu, kita juga hasil produk dari itu. Oh iya, Kak, tadi kan bilang teenager ya, remaja muda. Yang tadi itu usianya berapa ya? 13 sampai 19. Saya udah 20, 24, 25. Berarti renungan ini nggak kena sama saya. Sabar dulu ya, jangan. Makanya lihat isi kontennya dulu, nanti baru kita ambil kesimpulan sama-sama. Perhatikan, orang-orang dewasa zaman sekarang, zaman now, di dalam zaman era modern ini, sekarang zamannya postmodern, rupanya makin parah. Orang dewasa menganggap remaja hanya kanak-kanak. Ada muncul komentar-komentar negatif. Komentar apa? Remaja. Masih anak-anak. They are good for nothing. Waduh, sedih kali gitu ya. Saya jadi mungkin berpikir, apakah ini alasannya sehingga kita kurang dipercayakan ya untuk mengemban tugas, pelayanan, tanggung jawab, pekerjaan dan sebagainya. Hanya di usia-usia tertentu yang dianggap dewasa, padahal kita juga produk dari perlakuan orang-orang dewasa pada saat kita masih di masa-masa remaja, teenager. Habis itu kemanusiaan remaja dan pemuda sering kali disabotase. Disabotase kayak gimana nih? Contoh, saya mau kasih contoh teman-teman. Saya lihat dulu catatan saya, benar kan contohnya? Ya, betul. Ya, saya belum kasih contohnya ya. Oke. Ketika kita tumpahkan minuman, orang dewasa yang membersihkan tumpahan minuman kita harusnya diberi tanggung jawab. Kamu menumpahkan minuman, kamu yang harus membersihkannya. Enggak, orang dewasa merebut tanggung jawab kita. Agak tanda tanya juga sih antara orang dewasa yang merebut atau kita yang keenakan diperlakukan sebagai kanak-kanak. Ini mesti kita evaluasi sama-sama. Kemudian setelah kita makan, kita biarkan mama yang cuci piring. Itu kan tanggung jawab sendiri harusnya ya. Aku udah dewasa mama, aku yang cuci lah. Kamu masih anak-anak. Gitu. Kalau mama langsung bilang gitu, langsung tolak. Mama, saya menolak dalam nama Yesus. Saya sudah dewasa. Kemudian apa lagi contoh berikutnya? Ketika kita memilih pasangan hidup, waktu kita mencari pasangan, bukannya dibimbing, bukannya diarahkan, malah dicibir, malah dihakimi. Nggak cocok itu. Kamu nanti akan menderita seumur hidup. Ini orang dewasa kayak cenayang gitu ya, bisa lihat masa depan gitu. Jangan-jangan dia Dr. Strange ya. Dia bisa memutarbalikkan waktu gitu ya. Wah, luar biasa. Kita nggak akan gas karena supaya kita ini sisa 25 menit kawan-kawan. Nah, makanya Bapak Ibu lagi ya. Makanya teman-teman, saudara-saudari semua, kawan-kawan, karena kita diperlakukan sebagai kanak-kanak,
Remaja muda, kita orang-orang muda mengalami namanya dehumanisasi. Ada namanya kemanusiaan kita berkurang. Kenapa? Karena peran kita dirampas, tanggung jawab kita dirampas, pemikiran-pemikiran kita tidak dianggap, keputusan-keputusan kita dianggap remeh sama orang-orang dewasa. Apa akhirnya dampaknya, teman-teman? Dampaknya adalah kita akhirnya menjadi lumpuh dalam berpikir. Kita jadinya sulit mengambil keputusan. Kalau mau ngambil sebuah keputusan, mesti tanya ke orang dewasa. Kalau enggak, takut nanti bikin salah. Lalu yang berikutnya, kita dipenuhi dengan keraguan, bahkan ragu terhadap diri sendiri, bahkan bertanya kepada identitas diri sendiri. Aku sendiri sih ada jadinya bingung dengan identitas kita sendiri. Saya ini bagaimana sebenarnya? Kedudukan saya dalam keluarga bagaimana? Kedudukan saya dalam pergaulan seperti apa? Kok saya terus yang menjadi sasaran? Kok saya terus yang menjadi bahan makian kah? Bahan ejekan kah? Dan sebagainya. Orang muda jadinya diperlakukan seperti anak-anak. Akibatnya kawan-kawan, masa-masa muda kita penuh dengan gejolak, dan tidak sedikit di antara orang-orang muda akhirnya mengalami masalah kesehatan mental. Wah, kalian teman-teman mungkin tahu ya, kalau ada orang yang bilang generasi sekarang adalah generasi strawberry. Ada yang tahu? Oh, nggak ada yang tahu. Generasi strawberry, seperti strawberry, dirawatnya susah minta ampun. Salah sedikit, wah, hancur. Ditegur sedikit, wah, langsung tersinggung. Ada yang dinasehatin ya, mungkin untuk kebaikan, besoknya nggak datang Energize. Ada yang gitu, nggak ada sih ya di sana. Tapi tadi pakai Energize. Saya pinjam kata-katanya Pastor Rego Lewi. Mungkin di tempat Duracell ya, Duracell. Ya, Duracell atau alkalin, oke, terserah ya, terserah. Di Energize tidak semuanya energik dan aktif ya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya, teman-teman. Makanya kawan-kawan, bukan cuma sampai di situ. Peremehan remaja dan muda ini juga yang menjadi salah satu faktor penting penyebabnya adanya extended adolescence atau masa remaja yang berkepanjangan. Kalau tahun 1913, itu remaja dikategorikan oleh manusia yang berusia 13 sampai 19 tahun. Sekarang para ahli menyepakati bahwa remaja harus ditarik ulur mulai dari usia 10 tahun sampai 24 tahun. Makanya tadi bilang, itu bukan untuk saya. Ini kena nih. Kalau saya yang usianya sudah 30 tahun, ini renungan nggak cocok. Kita hasil produk dari usia remaja kita yang disabotase. Makanya kita mesti evaluasi, kawan-kawan. Nah, bagaimana nih? Manusia sekarang terjadi perlambatan pertumbuhan menuju kedewasaan ketimbang zaman dahulu. Yusuf masih muda diberikan tanggung jawab, beres tuh. Kita dikasih tanggung jawab, wah, nggak kelar-kelar. Kenapa? Main Mobile Legends. Nggak kelar-kelar tugasnya. Kenapa? Karena diperlakukan seperti anak-anak. Lalu kita juga menerima perlakuan menjadi anak-anak. Saya minta maaf teman-teman, bukan saya anti main game. Saya juga gamers, walaupun nggak pernah ikut e-sport. Iyalah, maksudnya gamers biasa gitu ya. Tapi sekarang udah jarang ya, karena kita namanya juga sudah beranjak ya gitulah, tua. Ya. Oke, kita lanjutkan kawan-kawan. Nah, oleh karena itu terjadi perlambatan. Seorang remaja tidak lagi dianggap dewasa secara cepat seperti dulu lagi. Orang menuju, kalau para ahli sekarang berpikir bahwa mungkin secara biologis mereka dewasa cepat, tapi secara mental tidak cepat. Sebenarnya kita mesti tanya, Pak, apa nih penyebabnya? Dan apa yang harus kita perbuat untuk menyikapi hal tersebut? Nah, perhatikan teman-teman, yang lanjut slide berikutnya. Saya mau bawa kita kepada esensi manusia dewasa yang diajarkan firman Tuhan. Manusia dewasa yang diajarkan firman sebenarnya banyak. Kalau kita buka 20 menit lagi nggak kelar ya. Tapi nanti pelan-pelan mungkin kedepannya kita akan
satu persatu kita akan bahas. Ini menarik loh kawan-kawan, menarik sekali. Atau saya saja yang menganggap ini menarik. Ini heboh sendiri, Harry ya, Harry heboh sendiri gitu. Enggak, kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan seterusnya. Kita tidak masuk ke dan bersatu dengan istrinya, itu namanya pernikahan. Tetapi ada poin, kedewasaan adalah masa di mana orang-orang muda mulai mempersiapkan diri. Saya akan meninggalkan orang tua saya. Bukan kita mau buang mereka jauh, tidak. Tapi memang ada masanya seperti itu. Kalau perhatikan, orang tua kita juga meninggalkan kakek nenek kita, bukan? Kakek nenek kita juga meninggalkan kakek nenek buyut kita. Kakek nenek buyut kita nggak akan kelar selesai ya, kita nggak akan kelar. Pokoknya konsepnya kayak gitu Bambang ya. Jadi kita perhatikan. Namun faktanya bagaimana kawan-kawan? Apakah sekarang di zaman now ini, apakah orang muda seperti itu sudah siap untuk meninggalkan ayah dan ibunya? Tidak. Rupanya banyak orang yang masih kebergantungan dengan orang tua. Saya juga hasil produk dari itu. Saya juga sama kawan-kawan. Makanya kita firman Tuhan tuh pedang bermata dua. Maksudnya apa tuh? Nusuk ke yang diomongin, nusuk juga yang ngomong. Pedangnya bermata dua. Makanya tadi saya berdoa, Tuhan tolong pakai hambamu yang hina ini, supaya hikmat Tuhan yang diberikan, supaya yang dengar diberkati, yang ngomong juga diberkati. Amin. Nah kita perhatikan, faktanya bagaimana? Mereka secara fisik dewasa, tetapi mereka bertingkah laku seperti kanak-kanak. Zaman-zaman sekarang, pada kenyataannya, kita lihat banyak manusia usia 25 tahun, bahkan 35 tahunan. Minta maaf ya, minta maaf, saya bukan mau ngomongin orang di sini. Saya juga tidak tahu latar belakang kita masing-masing. Yang juga masih tinggal sama orang tua. Saya juga begitu dulunya, ya, masih tinggal sama orang tua. Mereka tidak berani untuk mengikat janji pernikahan. Saya bukan mau mengkoreksi, ada teman-teman yang udah punya rencana untuk menikah, ya itu bagus. Ada yang sudah masuk ke tahap pengenalan, berpacaran, bersahabat, itu bagus. Tapi saya mau luruskan teman-teman, pacaran itu adalah masa pengenalan untuk masuk ke dalam pernikahan. Kalau belum punya vision ke depan, saya mau menikah dengan orang ini, jangan dulu. Yang adanya hanya putus nyambung. Kita hanya menyebabkan banyak kenangan di luar sana karena godaan mantan. Itu luar biasa. Ya, iya. Apalagi ada konten-konten Instagram itu atau apa itu, aduh sisa 16 menit lagi ya. Itu yang bilang bahwa maafkan aku yang dulu, karena sekarang sudah transformasi gitu ya. Kenapa diubahkan oleh Roh Kudus gitu ya? Bagus. Tapi bukan, rupanya yang sekarang udah pakai skincarean ya, yang dulunya belang-belang sekarang udah bening gitu ya, transparan, matahari tembus gitu ya. Wah, luar biasa. Kita lanjut. Jadi, tiga kawan-kawan, mereka dewasa tetapi bersikap seperti kanak-kanak. Apa respon kita? Ada dua respon saya mau kasih tunjuk di sini. Tinggal kita mau pilih. Apakah kita mau merespon untuk menyalahkan keadaan, orang, lingkungan, media, dan lain-lain? Atau yang kedua, saya sudah bold, berarti kita akan ke sana. Yaitu kita mengubah sikap kita terhadap situasi yang ada. Supaya jangan ada orang yang menganggap kita rendah. Katakan amin. Supaya jangan ada yang menganggap kita rendah, maka kita lakukan tugas tanggung jawab kita, mengubah sikap terhadap keadaan ini. Bukan lari dari keadaan. Oke, Yusuf memang lari dari istri Potifar, itu bagus. Dalam kasus tertentu ada dosa, ada cobaan yang kita mesti lari tanpa pikir panjang, lari aja. Tapi kalau yang namanya ini nggak bisa kita lari, kita mesti hadapi. Hadapinya dengan bagaimana? Timotius tadi sudah kasih tahu ke kita. Kita mesti jadi teladan. Nah, bagaimana jadi teladan? Berarti ada yang harus kita ubah. Keteladanan yang berdampak. Maka kita bicara soal role model yang disiapkan oleh firman Tuhan supaya orang muda remaja bisa menggunakan model tersebut.
Perhatikan, yang pertama, apa respon kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Kak, kawan. Yang pertama. Oke, yang pertama. Respon kita adalah apa langkah yang harus diambil? Next, ya. Apa langkah yang harus kita ambil? Yang pertama, kita mesti lahir baru secara rohani. Katakan sama-sama, lahir baru secara rohani. Artinya kawan-kawan, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Mungkin kita memang sudah dewasa, tapi kita belum tahu. Kita belum tahu ke depan kemana tujuan kita, kemana arah yang jelas. Ya, itu butiran debu ya. Ya, butiran debu. Whatever lah, saya hanya ingat itu. Tapi kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri menuju ke arah yang mana. Kenapa? Oleh akibat daripada keberdosaan, kita sudah terkorup di dalam diri kita, sehingga buah pikiran kita susah untuk mendatangkan kebaikan, susah untuk memasuki dalam proses yang terus maju untuk menuju kepada kedewasaan, karena keberdosaan. Kalau begitu, kita nggak bisa dong untuk menjadi pribadi yang baru. Bisa. Caranya adalah melalui Kristus. Puji Tuhan, kabar baiknya, kita yang harusnya hancur mati lebur, hari ini kita memperingati sakramen perjamuan, memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Untuk apa? Mengingat bahwa ada kabar baik bagi kita. Kita yang sudah hancur, terkorup seperti ini, rupanya bisa dipulihkan melalui kematian Yesus Kristus. Tidak cukup waktu di sini, nanti lain kali saya jelaskan kenapa kematian Yesus Kristus bisa memulihkan kita. Saya kasih clue sedikit saja, karena memang satu-satunya korban yang sempurna untuk memulihkan kita hanyalah korban yang diberikan oleh Allah sendiri. Siapa yang mengutuk Adam dan Hawa di Taman Eden? Siapa yang mengutuk Adam dan Hawa di Taman Eden? Siapa? Allah. Ya. Berarti siapa yang bisa membatalkan kutuk itu? Allah juga. Itu konsepnya. Konsep ini tidak ada dimiliki oleh agama manapun. Mereka mau copy paste juga tidak sampai kesampaian ke sana. Mereka akan berpikir, Tuhan kok mati? Karena pemikiran mereka nggak bisa menyalami. Hanya sebatas rasio saja, kita butuh rasio dan iman untuk bisa mengerti ini. Kematian yang dari Allah yang sempurna, Allah nggak bisa mati, tapi Dia mau mati untuk kita. Supaya apa? Kita dipulihkan, kita dibereskan. Akhirnya ketika kita mengalami kelahiran baru, kita yang walaupun kita semua orang berdosa, kini kita semua dimerdekakan di dalam Kristus. Katakan amin. Akhirnya kita mendapatkan pengudusan dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Ini yang membawa kita langkah pertama untuk kita bisa ambil, mengubah hidup kita menjadi orang-orang muda yang berdampak. Yang kedua, mempelajari Alkitab dan menghidupinya. Nah, kawan-kawan, kita punya proyek nih. Sekalian nih mau pengumuman ya. Ya, sekalian pengumuman, kita punya proyek nih. Semua anak-anak muda harus berkomunitas. Waduh, harus ya, ada kata harus ya. Wah, ini Energize makin lama makin diktator. Enggak ditanyain kita dulu. Enggak, kawan-kawan. Model gereja mula-mula juga model gereja komunitas. Teman-teman, kita mungkin sampai sekarang saya belum kenal semua namanya, minta maaf. Tapi ketika kita masuk di komunitas, saya akan usahakan bisa mulai dengan apa namanya, pengurus Energize, kita sama-sama nanti ke sana, ke komunitas teman-teman masing-masing. Ya, mungkin kalau pengurus Energize sudah kenal semua, tapi saya pengen kenal teman-teman semua. Kita bisa bercerita, kita bisa curhat. Dan yang berikutnya, saya dengar-dengar ya, kalau rupanya ada anak-anak muda kalau mau curhat datangnya ke pendeta yang lebih dewasa, bukan ke kakak rohaninya yang sebaya, ya. Nah, ini saya juga mau kasih tahu nih, kita pengurus-pengurus Energize juga siap menjadi kakak-kakak rohani kalian. Kalau ada keluh kesah, ya kakak-kakak ya, yang kakak-kakak pengurus siap ya. Jadi tempat curhat, oke. Tapi curhatnya juga jangan kelamaan ya, jangan 3 jam. Nah, dia diukur-ukur lah ya. Kemudian harus ada progresitas.
Jangan cuma, Kak saya mau curhat, Kak saya mau curhat. Curhat terus, nggak ada perubahan hidup. Nah itu namanya stuck di situ. Nah mungkin pengen butuh teman cerita ya. Kita lanjutkan. Nah orang yang setelah dia lahir baru, maka orang tersebut memiliki kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Tanda orang yang sudah lahir baru, dia rindu untuk belajar firman Tuhan. Ini tanda yang mutlak, teman-teman. Nggak bisa hitung kali bagi dengan yang lain, nggak bisa. Ya. Setiap kali kita dengar firman Tuhan, saya berharap kita semua fokus. Handphonenya jangan dipakai, apalagi buka Instagram pas firman Tuhan. Enggak, saya hanya kasih saran ya, bukan lama-lama kayak diktator nih ya. Enggak, kawan-kawan. Tapi memang begitu. Sebagaimana kita tunduk kepada atasan kita. Siapa punya atasan, siapa yang kerja? Saya juga karyawan. Saya punya atasan, saya hormat. Apalagi kita punya pencipta. Hati-hati, bro. Salah sedikit dia bisa PHK kita. Hati-hati, PHK dari bumi ini. Saya nggak mau bilang apa. Oke, betul, banyak hamba-hamba Tuhan yang mengatakan Tuhan kita baik ya, tapi jangan lupakan bahwa Tuhan kita juga tidak pernah melepaskan orang dari kesalahan. Tetap ada pendisiplinan. Musa, satu kali dia salah, nggak diizinkan masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian. Daud, gara-gara nggak bisa jaga matanya, nggak diizinkan Tuhan untuk membangun rumah bait Allah. Memang udah diampuni, tapi pendisiplinan tetap. Itu caranya kerja Allah. Nah orang-orang muda, remaja muda, mau dewasa, kita ikut cara kerjanya Allah. Amin. Mempelajari Alkitab dan menghidupinya. Kita belajar dari firman Tuhan. Belajar dari apa? Apa saja dalam firman Tuhan? Apa yang harus kita perbuat? Bagaimana kita menjadi manusia ini? Kenapa? Kok bisa kita punya kerinduan? Ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita dijamah oleh Tuhan, maka anak Allah di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, anak Allah memberi pengertian supaya kita mengenal yang benar. Itu langsung diberikan dorongan oleh Roh Kudus di hati kita. Pengen kenal yang benar, pengen kenal yang sejatinya kayak gimana, gitu, ya. Dan oleh karena itu kawan-kawan, akhirnya kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Roma 12 ayat 2, kita kayaknya sudah suka sekali ayat itu ya. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budi. Bagaimana kita bisa berubah pembaruan budi kita? Rasio kita, akal sehat kita, bagaimana bisa berubah pembaruan budi kita? Yaitu melalui kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari. Firman akan membawa kita ke dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan. Saya masih ingat di dalam daily devotion, saya harap teman-teman Energize juga ikuti daily devotion setiap hari ya. Ya, daily devotion pada ini bukan promosi atau apa, tidak. Waktu daily devotion tanggal 1 April, saya sedang bahas soal pengenalan yang benar akan Allah. Pengenalan yang benar akan Allah akan membawa kita kepada satu dimensi yang baru di dalam hidup kita. Cara kita melayani akan berbeda karena kita mengenal Allah. Cara kita beribadah akan berbeda karena mengenal Allah. Cara kita hidup akan berbeda karena mengenal Allah yang benar. Cara kita menjadi manusia juga akan berbeda karena mengenal Allah. Pengenalan Allah ini berarti Allah adalah segalanya bagi kita. Dialah sumber pengetahuan bagi kita, hikmat sehingga kita sanggup menjadi pribadi yang Dia kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Yang kita kehendaki, kalau ada uang dana-dana uang-uang haram, oke lah, tapi yang Dia kehendaki, no. Seperti itu. Kita nggak bisa. Saya pernah bahas soal jadi politik ya, politikus. Kita harus mempersiapkan generasi-generasi muda untuk menjadi seorang politikus yang takut akan Tuhan. Lalu ada seorang mahasiswa, dia belajar, dia kuliah di ilmu sosial politik. Lalu dia bilang, Kak John, itu mustahil. Menjadi politikus itu harus kayak tikus minta, bukan ya. Menjadi politikus itu nggak ada yang jujur. Berarti mustahil dong? Enggak. Selalu ada jalan, kawan-kawan. Di zaman-zaman sekarang, melalui presiden yang saat ini, kita melihat muncul orang-orang baik yang memberi dampak. Saya berharap anak-anak muda juga
merespon kebaikan-kebaikan dan juga pengaruh-pengaruh baik dari pemimpin kita yang jujur, supaya kelak kita akan menjadi generasi selanjutnya yang juga dewasa secara berpikir. Kalau suatu saat saya tidak tahu nih, jangan-jangan di antara kita ada yang jadi presiden, ya kan? Ada yang jadi DPR, walaupun DPR katanya mau dibubarkan. Mungkin jangan dibubarkan, mungkin akan diperbarui oleh anggota DPR energize gitu ya. Oh, itu semua diperbarui. Kenapa? Hukum kasih Kristus yang berlaku, gitu ya. Wah, luar biasa. Agak-agak halu ya, tapi bukan, itu harapan, itu nubuatan. Oke, kita lanjutkan kawan-kawan. Tanda kita rindu mengenal Allah adalah kita mau mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan kita belajar apa yang telah Ia lakukan pada kita yang berdosa. Melalui firman Tuhan kita juga belajar bagaimana cara kita untuk kembali memulihkan hubungan dengan Allah. Melalui firman Tuhan bagaimana kita bisa hidup selama di dunia ini, bagaimana kita menjadi manusia, bagaimana menjadi pria, bagaimana menjadi wanita, bagaimana mencari pasangan, bagaimana jadi anak, jadi kakak, jadi adik, jadi pelajar, jadi pekerja, jadi orang Kristen yang dikendaki oleh Tuhan. Bagaimana seorang muda dapat mempertahankan hidupnya bersih, yaitu ya jaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Berarti belajar firman Tuhan adalah segalanya. Yang ketiga, kita mesti memiliki keyakinan yang berdasar pada firman Allah. Wah, 3 poin pertama nih rohani sekali, tetapi ini dasar sekali, basic, fundamental, fondasi dari kehidupan kita selanjutnya. Ini penting kawan-kawan, karena sehari-hari remaja muda, orang-orang muda ini, kita akan mendapatkan banyak tekanan yang besar dari keluarga kita, dari lingkungan, dari teman, dari media. Maka kalau kita tidak punya dasar keyakinan yang kokoh, yang kuat, maka kita bisa mudah digoyahkan. Dengan keyakinan yang berakar pada firman Allah, kita dapat berpikir dan mengambil keputusan dengan hati nurani yang bersih. Karena hati kita sudah diperbarui oleh firman Tuhan. Contoh. Pada saat kita berpacaran dengan orang percaya, garis bawahi berpacaran dengan orang percaya. Saya tidak menyepakati, tidak menyarankan cinta beda agama. Ya. Ada lagunya tuh ya. Paulus bilang, janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang. Jadi garis bawahi ini contoh konkretnya ketika kita memilih pasangan hidup atau kita sedang berencana untuk berpacaran dengan orang percaya, sesama orang percaya. Tapi keluarga kita bilang begini, oh tidak cocok, beda ras, beda etnis, tidak bisa. Kalau kita tidak punya keyakinan yang kokoh akan firman Tuhan, ini hubungan bisa bubar. Padahal ini orang percaya loh. Dengan asumsi mereka dua sama-sama takut Tuhan, sama-sama melayani Tuhan, mencintai Tuhan. Jadi apa salahnya gitu loh. Oke, etnis, suku, agama, agama enggak ya. Etnis, suku, dan sebagainya, apapun perbedaan kecuali agama. Ya, kalau agama ya udah langsung gitu ya. Tapi kawan-kawan, kalau kita punya dasar iman, dasar kebenaran yang benar di dalam firman Allah, kita akan bisa mempertahankannya. Kenapa? Karena Kolose bilang tidak ada lagi perbedaan antara orang Yunani, orang Ibrani, tidak ada lagi perbedaan. Kenapa? Karena semua ditebus oleh darah Kristus. Artinya, semua orang, semua suku punya kesempatan yang sama untuk membangun rumah tangga di dalam berkat Tuhan. Kan tujuannya membangun rumah tangga yang takut akan Tuhan. Bukan membangun rumah tangga sesuai dengan etnis, kebudayaan, dan adat istiadat yang berlaku. Enggak. Saya Batak, istri saya Sulawesi. Orang Batak itu, kalau namanya cari pasangan, harus halahita tuh. Harus orang kita. Supaya apa? Banyak alasannya. Tapi saya mematahkan statement seperti itu. Kenapa? Selain karena Tuhan yang memberikan firman, memang cinta juga bekerja di situ. Gunung akan kulalui, gitu ya. Lautan akan ku seberangi. Ya nggak gitu juga kali ya. Tapi ya begitulah, perjalanan ada ketidaksepakatan dalam orang tua. Tapi kalau kita punya pegangan firman Tuhan yang berdasar dengan teguh, kita akan mengerti rupanya fondasi rumah tangga, perjanjian pernikahan itu hanya disepakati oleh calon suami dan calon istri tanpa ambil andil orang tua.
Kenapa? Kalau orang tua udah campur, memangnya orang tua yang menikah? Enggak kan? Nanti kalau ada masalah dalam rumah tangga, itu pasti mungkin. Aduh, udah kedip-kedip, minta maaf ya. Sisa 2 lagi ya. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, kawan-kawan, nanti orang tua bilang apa? Wow, begini dan sebagainya. Tapi kalau kita yang punya dasar, kita yang jaga sendiri. Ada masalah, kita jaga sendiri. Tapi kalau orang tua udah intervensi, kita bilang, itu kan, ini kan pilihannya mama. Ya udah, mama beresin. Itu kan. Itu contoh konkretnya. Yang keempat, kawan-kawan. Yang keempat, kita mesti membiasakan diri untuk melaksanakan tanggung jawab kita. Membiasakan diri melaksanakan tanggung jawab kita. Jangan lari dari tanggung jawab, tapi kita ambil, kita punya tanggung jawab. Seperti dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan, jika kita barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan juga dipercayakan pada perkara yang besar. Contoh, kerjakan PR, kerjakan sendiri, jangan kasih ke guru les. Yang kedua, habis makan cuci piring sendiri. Ini sederhana, kawan-kawan. Tapi kan ada mbak-mbak pembantu misalnya, ART ya gitu, ART. Ya mereka, ya masalahnya ini adalah langkah konkret untuk kita beranjak dewasa. Saya nggak peduli kita punya uang banyak untuk membayar ART, nggak peduli. Tetapi apa langkah kita untuk kita beranjak dewasa? Remaja muda adalah masa di mana kita akan tidak bergantung kepada siapa-siapa. Tapi saya di poin ini, saya bukan ngomong bahwa kita tidak memerlukan orang lain. Bukan. Bedakan antara kita memerlukan bantuan orang lain dengan kita menyuruh orang lain mengerjakan tanggung jawab kita. Itu beda jauh, kawan. Itu beda jauh. Sikap kita yang benar terhadap tanggung jawab kita, itu akan membentuk sebuah habit yang baru di dalam kedewasaan. Meski kita masih remaja, ataupun kita seorang pemuda, tapi kita punya wawasan yang luas dan pengertian yang besar. Nah, kawan-kawan, yang kelima, yang terakhir, belajar kemampuan dasar. Seperti apa? Ini ulang lagi nih, cuci piring, nyetrika baju, masak, mengemudikan motor, naik transportasi umum. Papa, antar saya dong, jemput saya dong. Dia udah semester 6. Wih, saya nggak tahu, saya nggak tahu, tidak ada yang ngomong ke saya kalau ada yang kayak gitu, saya tidak tahu, ya, saya tidak. Tetapi maafkan saya, bukan apa-apa, tetapi kita mesti belajar untuk tidak bergantung. Bagaimana kalau sekiranya tidak ada lagi orang tua, tidak ada lagi kendaraan, dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak dan sepertinya hari itu adalah hari yang sangat sial. Bagaimana? Rupanya kita bisa kok naik transportasi umum. Kita bisa usahakan sendiri. Saya sudah dewasa, mama. Saya sudah dewasa, papa. Saya sudah dewasa, bro. Kita bukan kayak gini lagi, gitu. Udah dewasa. Perhatikan bahwa kawan-kawan semua, seperti ini. Ini adalah harapan-harapan, hal-hal yang diharapkan bagi orang dewasa. Supaya kamu tidak diremehkan, supaya kita tidak diremehkan karena kita tidak mampu melakukan hal-hal ini, maka kita perlu mulai mempelajarinya. Next, Kak. Sebenarnya masih banyak lagi yang saya mau bawakan. Sebenarnya pengetahuan ini sangat banyak. Masih ada yang lain. Kita mesti belajar membantu orang lain. Kita mesti belajar untuk bekerja dan membuat penghasilan. Mandiri secara ekonomi. Kemudian kita mesti belajar dari orang percaya lain. Khususnya orang percaya yang lebih tua dari kita. Orang percaya tapi dalam tanda kutip ya. Kemudian kita gunakan masa lajang kita sebagai waktu untuk belajar semaksimal mungkin. Pergunakan waktu yang ada untuk apa? Perbanyak pengalaman-pengalaman baik. Pengalaman-pengalaman baik di dalam pengalaman masa muda kita. Karena ketika kita sudah memilih untuk bekerja penuh dan masuk dalam pernikahan, kita tidak akan sebebas waktu itu. Pengalaman-pengalaman akan terbatas. Kenapa? Karena memang ranahnya udah beda sekarang. Ya, makanya waktu kita masih lajang, waktu kita masih single, kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk mencari eksplorasi sebanyak-banyaknya. Mendaki ke gunung kah, pergi kemana gitu ya, wisata atau apalah gitu ya. Ya, tapi jangan waktu-waktu kuliah. Ingat kan? Kemudian yang terakhir, kita juga belajar untuk persiapkan diri untuk berumah tangga, berkeluarga, dan juga akan menghasilkan keturunan. Itulah dewasa.
Saya berharap kawan-kawan semua kita akan belajar menjadi orang-orang muda yang memberi teladan yang berdampak mulai dari diri kita. Kita mulai mengubah hidup kita. Kalau ada di antara kita yang pernah mengalami ya, diperlakukan oleh orang-orang dewasa, kita kayak dianggap sebagai anak-anak, kita mungkin evaluasi. Mungkin sikap kita, tindakan kita menunjukkan bahwa kita memang kanak-kanak dan kita nyaman di dalam sana. Tapi kita mulai berubah. Kita mulai melihat ada role model yang dibawa oleh Alkitab kepada kita menjadi manusia-manusia dewasa. Ingat, remaja, pemuda. Paulus bilang, jangan ada orang yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Karena menurut firman Tuhan, orang muda dipercayakan oleh Allah. Pada saat bapak mamanya Daud dan abang-abangnya Daud melihat Daud sebagai seorang penggembala kambing domba, Tuhan melihat Daud sebagai apa? Raja. Itu dalam loh. Itu dalam. Kalau Tuhan aja percaya, masa kita nggak percaya sama diri kita? Percaya untuk apa yang Tuhan sudah tanamkan dalam diri kita. We are more precious. Sangat berharga. Sampai dia rela mati bagi kita. Untuk apa? Membawa kita ke dalam kehidupan yang bermakna. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami semua. Tuhan memberikan kami waktu belajar firman untuk kami bisa mengenal dan kami bisa belajar menjadi teens and youth yang dewasa, menjadi orang-orang muda yang sanggup diberi kepercayaan. Kenapa? Karena kami dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi pemuda-pemuda yang dipanggil oleh-Nya. Oleh karena itu Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak muda, termasuk hamba-Mu juga ya Tuhan, dibimbing, diberkati untuk menjadi orang-orang yang terus melatih diri sesuai dengan model yang dibawa, yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kami. Kami mau belajar menjadi dewasa, kami mau belajar untuk menjadi lebih bagi kemuliaan Tuhan. Kami sebentar akan memasuki perjamuan, sakramen perjamuan. Tuhan memberkati kami, sucikan kami, kuduskan kami, untuk kami layak menerima tubuh dan darah Kristus yang telah tercurah bagi kami, untuk menebus, menyelamatkan kami, dan untuk menjadikan kami berharga lebih dari apapun, bahkan lebih dari yang kami tahu. Tuhan berkati kami akan siap memasuki sakramen perjamuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang pemimpin pujian dan pelayan altar bisa maju ke depan. Sambil kita persiapkan anggur dan roti hosti yang sudah dibagikan, jika ada yang belum mendapatkan bisa angkat tangan. Sambil multimedia bisa yang seperti saya minta di awal untuk backgroundnya. Oke. Sambil kita merenungkan kebaikan Tuhan, dan kita mau nyanyikan satu pujian, oleh kuasa darah-Mu. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau menghormati hadirat Tuhan dan memasuki sakramen perjamuan. Haleluya. Terima kasih.
ini lebih dalam daripada sekedar sakramen rutinitas. Ini memperingati betapa Yesus baik bagi kita. Dia rela berkorban bagi kita yang pendosa. Saya yakin kita juga tidak sempurna. Saya yakin juga kita sering berbuat dosa. Dan setiap kali kita berdosa dan kita menghadap perjamuan ini, inilah yang terjadi pada Kristus. Yang kita katanya kita melayani Dia, kita mengasihi Dia, tetapi kita mengecewakan Dia, dan kita seperti menyalibkan Dia berkali-kali. Tapi memang Dia mengasihi kita, Dia sayang kepada kita. Tapi pertanyaannya adalah, do you love me as I love you so much? Apakah engkau mengasihiku seperti aku mengasihimu, memberi nyawaku bagi tebusan untuk keselamatan? Dan setiap darah yang bercucuran, mungkin video latar belakang ini adalah sebuah film, tetapi kenyataannya lebih daripada ini. Tetapi itulah begitu besar kasih Allah bagi kita. Saya pengen anak-anak muda energize, menjadi orang-orang muda yang menghargai kematian dan kebangkitan Kristus. Karena setiap kali kita merayakan dan memperingati sakramen perjamuan, kita mengingat 2000 tahun yang lalu, there is somebody that loved me so much. Ada pribadi yang mengasihiku lebih dari apapun di dunia ini, dan Dia rela memberikan nyawanya, dan melalui kematiannya kita semua diselamatkan. Amin. Sekali lagi pujian ini, oleh kuasa darah-Mu Kau telah selamatkan. Oleh kuasa darah-Mu, yes Lord, yes Lord. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melindungiku. Amin. Kasih-Mu Roti yang ada di hadapan kita adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, dan Tuhan kita
yang diserahkan bagi kita. Ambillah. Anggur yang ada di hadapan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus Tuhan kita, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita sebagai tanda kita menghormati roti tubuh Yesus Kristus. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang adalah tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita, tinggi-tinggi tanda kita menghormati darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Marilah kita minum anggur ini yang adalah darah Kristus di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Saya ajak kita untuk bersyukur pribadi lepas pribadi, berdoa terima kasih Tuhan untuk darah dan tubuh-Mu yang telah menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah memberkati, Engkau telah menebuskan. Terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan Tuhan hadir memberkati kami saat ini.
kami sudah melakukan sakramen perjamuan kudus, menjadi peringatan akan kematian dan menjadi pengharapan bahwa Engkau bangkit, memberi jawaban bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengasihi-Mu, kami sungguh mencintai-Mu lebih dari apapun. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saya kembalikan kepada pimpin pujian. Teman-teman sekalian, sembari mengumpulkan tempat-tempat yang kita gunakan tadi untuk perjamuan, kita akan mengambil persembahan. Teman-teman boleh menyiapkan yang terbaik. Cik Fandi akan memimpin kita di dalam doa. Mari sama-sama sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Biar bukan sekedar menjadi pesan yang baik untuk kami Tuhan, tapi sungguh-sungguh kami mau melakukan firman-Mu, belajar menjadi pelaku firman dalam setiap keadaan kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan persembahan ini dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan yang kiranya akan memberkati setiap kami yang memberi. Mari setiap kita yang telah berdoa dan percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom Brothers People. Belum semangat nih, belum keluar nih. Aku mau sekali lagi sapa boleh ya? Shalom Brothers People. Sekali lagi nih, yang belakang masih belum nih. Masih kayak low gitu. Lagi ya, sekali lagi ya. Shalom Brothers People. Wih, beri tepuk tangan dong buat kita semua dong. Mantap. Ya, terima kasih. Oke, jadi hari ini aku mau membagikan pengumuman sebentar. Yang pertama, aku mau mewakilkan melodi. Salah fokus. Aku mau mengucapkan terima kasih kepada Kak John selaku untuk firman Tuhan yang dibagikan, terus memberkati. Dan juga aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman RJD yang sudah melayani baik di depan maupun di belakang. Makasih juga, makasih. Bisa penting. Minggu depan kita akan kembali beribadah lagi ya teman-teman, tanggal 14 Mei 2023.
Jadi aku mau ajak teman-teman untuk kita sama-sama tetap beribadah. Ajak juga teman-teman mungkin pasangan atau calon pasangan ya seperti ini. Atau kalau misalnya mau menikmati masa lajang digunakan sebaik mungkin juga masih bisa ya. Siap, jadi kalau ada teman-temannya boleh diajak buat ibadah bareng supaya kita semakin diberkati bersama-sama. Terus pastinya Energize People ini udah pasti punya Instagram kan. Jadi yang belum follow Instagramnya Energize bisa langsung follow ya, Energize_TY. Kalau misalnya mau follow Instagram ataupun teman-teman saling di sini mau follow-followan juga boleh loh ya. Bener kan Kak Ucup, boleh ya? Kalau Instagram aku juga boleh kalau mau. Oke, lanjut. Maaf. Terus untuk teman-teman yang mau terlibat di dalam pelayanan, aku mau ingetin lagi kalau teman-teman udah ikut CF1 dan juga CF2, teman-teman boleh cari teman-teman pengurus nanti untuk di proses lebih lanjut, yaitu ada audisi dan ada interview. Ya, dan juga teman-teman YSF juga membuka ini kan ya, rekrutmen juga kan kalau teman-teman ada di suka tunjukin video. Ngomong langsung aja kali. Ngomong langsung aja. Aku mau wakili aja ya. Jadi kalau teman-teman ada yang suka nyanyi atau ada yang main musik, juga ada passion di sound and lighting dan segala macamnya itu multimedia, boleh info ke pengurus Energize juga biar teman-teman dibantu. Terus untuk teman-teman Energize yang belum di-invite ke WhatsApp group, jangan lupa info juga bisa ke aku atau teman-teman pengurus biar nanti kita sama-sama ada di grup tersebut. Kalau nanti tiba-tiba mau main Telegram atau mau main bareng ya, siapa tahu di grup WhatsApp, boleh banget nih teman-teman, kita ramaikan grup tersebut. Asik. Nah, terakhir nih yang paling penting, adakah jiwa baru hari ini? Mungkin ada yang udah bawa calon pasangannya kan, kita nggak ada yang tahu ya. Adakah kira-kira? Ada? Belum? Ada? Ada apa nggak nih? Ada ya? Yang mana tuh? Korobet boleh di Korobet ya. Wih, bagus banget. Asik. Nanti teman-teman pengurus boleh kali ya saling berkenalan. Asik. Siapa tahu ini bisa mulai untuk membangun koneksi ya, teman gitu bisa gitu. Selamat datang aku ucapin. Jangan lupa minggu depan kembali ikut ya di ibadah Energize, kita beribadah bersama dalam Tuhan. Oke deh kalau gitu, sekarang kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Aku mau undang teman-teman aja untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu untuk ibadah Energize pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh rangkaian ibadah yang sudah kami lewati Tuhan, dari penyembahan, pujian, dari firman Tuhan. Tuhan tolong Tuhan tuntun kami supaya kami bisa menjadi remaja muda yang dewasa, yang bisa menanggapi segala situasi di sekitaran kita dengan baik Tuhan, dengan melakukan langkah-langkah iman tadi Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa dalam pernyataan-Mu, bahwa dalam tuntunan-Mu Tuhan kami bisa menjadi Energize People yang dewasa Tuhan, yang tidak lagi Tuhan terbatasi Tuhan oleh lingkungan sekitar kita, tapi kami bisa berdiri sendiri Tuhan sebagai remaja muda yang melayani Engkau dengan baik Tuhan, yang memuliakan nama Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk terus tolong berkati Kak John Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan, secara khusus dalam pengembalannya di Energize ini Tuhan. Engkau yang pimpin Tuhan, biar di bawah beliau Tuhan Energize juga bisa semakin maju Tuhan, bisa menciptakan Tuhan anak-anak muda yang dewasa dalam Engkau juga Tuhan. Memberkati juga untuk istri Kak John juga Melody Tuhan, anaknya Tuhan. Kau mau beri terus Tuhan berkat-berkat-Mu, hikmat marifat-Mu Tuhan ke dalam keluarga kecilnya Tuhan, supaya melalui mereka banyak Tuhan orang-orang di sekitar kami berdampak dimenangkan Tuhan melalui mereka Tuhan. Memberkati juga untuk Energize People Tuhan yang pada hari ini sudah melayani Engkau yang turut tahu Tuhan bagian-bagian yang mereka ambil, dan aku percaya Tuhan setiap berkat-Mu sudah Engkau siapkan Tuhan bagi mereka Tuhan ya, biar mereka yang bekerja, biar mereka yang berkuliah maupun dalam studinya Tuhan, Engkau yang memberkati mereka Tuhan dalam setiap langkah mereka. Aku juga berdoa untuk Energize People Tuhan seluruhnya Tuhan, Engkau yang terus Tuhan memberkati mereka setiap harinya Tuhan. Dalam 7 hari ke depan Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kegiatan yang mereka lakukan, setiap studi, setiap pekerjaannya, mungkin ada yang punya bisnis Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan, biar minggu depan kami bisa berkumpul lagi Tuhan di tempat ini, kami bisa bersama-sama ibadah Tuhan,
untuk memuliakan nama Engkau saja Tuhan. Dan juga aku berdoa untuk gereja kami tercinta ini Tuhan, Gereja Batu Tulis Tuhan, seluruh departemen yang ada Tuhan, biar kami bisa satu hati Tuhan, bisa sinergi Tuhan, untuk terus Tuhan beribadah Tuhan. Kami memberkati Om Peter dan juga Tante Sylvie juga, Kenneth dan juga Keja Tuhan, dalam penggabalan mereka dalam memimpin gereja kami Tuhan, biar melalui beliau, keluarga beliau juga Tuhan, semua departemen, semua orang-orang, semua panitia Tuhan bisa bersinergi dengan baik Tuhan, untuk menciptakan program-program kerja ataupun kegiatan-kegiatan yang membangun Tuhan untuk hubungan kami Tuhan dengan Engkau Tuhan. Memberkati semua majelis, semua ketua-ketua departemen juga Tuhan, dalam nama-Mu saja Tuhan. Terakhir Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan, Indonesia Tuhan, dan juga persisnya juga di Jakarta Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan. Walaupun kami rasa Tuhan semingguan ini cuaca lagi kurang menentu, kurang baik Tuhan, kadang hujan, kadang enggak, tapi aku percaya Tuhan Kau yang terus memberikan kami kesehatan Tuhan, supaya kami terus bisa menjalankan aktivitas kami dengan baik Tuhan. Dan juga berdoa untuk setelah ini mungkin bagi teman-teman Rich People yang akan berkegiatan maupun yang pulang Tuhan, Kau yang sertai mereka Tuhan dalam langkah mereka Tuhan, supaya mereka bisa sampai tujuan yang dituju dengan selamat tanpa kerusakan apapun, dan minggu depan kami bisa berkumpul lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, kami berdoa Tuhan, seluruh pelamaran ini aku sampaikan saja ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Mari Energize People, aku angkat tangan kita untuk menerima doa berkat. Energize People yang diberkati oleh Tuhan, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan menerima berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita, memimpin jalan hidup kita sampai akhir hidup kita. Dan kita terima berkat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang agung. Semua kita yang percaya katakan amin. Happy Sunday semuanya. Selamat beraktivitas.